Renungan Harian Senin 12 April 2021. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudariku terkasih, para pemimpin Yahudi selalu dinilai sebagai orang yang sombong, angkuh, dan tidak menghargai orang lain. Santo Yohanes menampilkan Nikodemus sebagai seorang pemimpin Yahudi, orang Farisi yang sangat rendah hati dan mengakui Yesus Kristus sebagai utusan Allah yang memiliki kuasa dari Allah. Kehadiran Nikodemus adalah untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus dan berdialog dari hati ke hati. Dialog dua tokoh spiritual ini diawali oleh Nikodemus dengan sebuah pernyataan. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Pernyataan Nikodemus ini mengandung sebuah pengakuan bahwa orang yang dihadapi, yakni Yesus Kristus, adalah utusan Allah yang memiliki kuasa dari Allah untuk mengadakan tanda dan mujizat. Pernyataan Nikodemus ini ditanggapi oleh Yesus dengan sebuah ungkapan yang tidak dipahami oleh Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ketidakpahaman Nikodemus ini membuahkan pertanyaan balik. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Terhadap pertanyaan Nikodemus ini, Yesus membantu memberikan jawaban. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini Yesus menekankan kepada Nikodemus tentang pembaharuan hidup atau hidup baru dalam roh. Artinya, Yesus sungguh-sungguh mengharapkan agar Nikodemus menanggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru. Yesus sangat mengharapkan Nikodemus bukan hanya sebatas ingin tahu siapakah diri Yesus, dari mana asal Yesus, tetapi ia harus sampai pada pengakuan yang lebih dalam dan percaya kepada Yesus Kristus, mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus. Maka Yesus menekankan unsur dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya, Nikodemus harus dibaptis untuk mengalami kehidupan baru, dibaptis agar disucikan dari segala dosanya dan diangkat menjadi anak Allah, sehingga jaminannya adalah ia memperoleh kerajaan Allah. Hasil dialog Nikodemus dan Yesus membawa nilai positif bagi Nikodemus, biarpun ia tidak terang-terangan mengakui Yesus Kristus dan menjadi murid Yesus Kristus, tetapi ia mengikuti perjalanan Yesus sampai pada pemakamannya. Ia terlibat dalam pelayanan terhadap Yesus. Saudara-saudariku terkasih, saat kita dibaptis, kita juga dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan bahkan setiap tahun dalam perayaan malam Paskah, kita selalu membaharui janji baptis kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghayati nilai-nilai kekatolikan yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada kita? Misalnya, nilai cinta kasih, nilai pengampunan, nilai kerendahan hati,
nilai kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Ataukah kita masih hidup sesuai dengan cara kita sendiri, pola pikir kita, gerak laku kita, kebijakan dan keputusan kita sendiri? Warisan kasih yang diharapkan Yesus masih jauh dari kita, maka kita juga harus dilahirkan kembali dari air dan roh seperti Nikodemus, sehingga kita dapat taat dan percaya penuh kepada Yesus Kristus dan melaksanakan segala ajaran dan perintahnya. Semoga kita mampu. Amin.